Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatan wa salaman ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari para penyair Asia Tenggara yang luar biasa. Insyaallah nanti akan berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan apa nanti disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu kita para penyair dapat kita ambil ilmunya dan bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Berselawat kita kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ustadz dan Ustadzah yang kita muliakan, tamu istimewa kita yang alhamdulillah jauh-jauh dari berbagai daerah hadir bersama kita hari ini di sekolah yang sama-sama kita cintai. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah mengunjungi sekolah kita. Semoga apa-apa nanti yang disampaikan dapat bermanfaat dan ilmu bagi siswa-siswa kami, siswi kami di SMA pada Kemudian. Mungkin langsung saja agar tidak berpanjang kalimat kepada Bapak kita, Bapak Ujang, wakil tempat kita bersama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dengan tanpa memperpanjang kalimat, segala bukan tadi kita tumpahkan saja kepada Bapak Kepala Sekolah tadi. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya beserta anak didik semuanya karena sudah menyambut kami dengan segala hal yang luar biasa. Bapak lihat rapi duduknya, bagus, alhamdulillah. Pertama sekali kami perkenalkan saya sendiri terlebih dahulu. Nama kecil saya biasa dipanggil Pak Ujang. Ya. Nama aslinya Mei Rizal. Asal juga dari sini, dari Sumatera Barat, dari Kabupaten Pasaman. Profesi sama seperti Bapak Ibu, Ustazah, Ustadz. Saya guru, Bapak juga guru di SMP Negeri 1 Lubuk Sekaping. Guru Bahasa Indonesia. Jabatan sekarang Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Dan memang kerja Bapak sehari-hari tidak lepas seperti Ustadz dan Ustazah, rutinitas mengurus. Kalau Bapak hampir 1000 orang Bapak urus. Dan syukur alhamdulillah melihat kenyamanan seperti ini, wah berbeda dengan tempat Bapak. Karena Bapak ya 1000 orang maklum saja, Bapak Ibu, Ustadz, Ustazah maklum saja. Perkenalkan kami para penyair, ya istilahnya penyair tentu saja penulis puisi. Kami datang dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah, karena memang kegiatan ini, event ini adalah temu penyair se Asia Tenggara. Di sebelah saya nanti akan langsung diperkenalkan, ya penyair sendiri akan diperkenalkan, tetapi saya dari Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman. Bapak ini juga dari Kabupaten Pasaman, tapi Pasaman Timurnya, Pasaman Baratnya. Bapak dari Pasaman Timur. Bapak Zul nanti itu dari Aceh. Ibu nanti dari Depok. Nanti tentu saja kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Bapak yang pertama sekali, ya ini dia. Nanti tentu saja setelah kami memperkenalkan diri, kita buka ruang diskusi, boleh juga bertanya jawab, boleh juga. Nanti juga kami akan membacakan puisi. Sama juga dengan anak-anak kami nanti boleh juga tampil di depan nanti membacakan puisi. Jika yang berminat, berbakat dan mau. Jadi dari Bapak itu saja terlebih dahulu. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bergiliran saja kami. Pak Denny silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan
Ustadz Ustazah yang telah menyambut kami. Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh panitia Tim Penyair Asia Tenggara kepada kami dapat kami tunaikan dengan tuntas dan memberi manfaat nantinya. Kemudian terima kasih kepada anak-anakku semuanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang telah juga menyambut Bapak dan Ibu di sini yang katanya para penyair. Mudah-mudahan nanti kita bisa interaksi, kita bisa bergembira, bermain, belajar terkait dengan seni, sastra dan lain-lain juga boleh. Nanti kita selama beberapa jam nanti diberikan oleh panitia kita bersama-sama di sini. Baik, supaya lebih sayang kita perkenalkan diri. Saya nama Bapak Denny Megizon, lahir di Silaping, nama desanya. Silaping itu berada di perbatasan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara. Suku Mandailing, jadi bukan Minang, tapi sangat insya Allah paham dengan budaya Minang karena dibesarkan dengan budaya Minang. Marga saya Nasution. Ada di sini yang Nasution. Kalau ada itu berarti anak saya. Otomatis. Kelahiran tahun 83, bulan Mei tahun 83, berarti masih di bulan pendidikan dan bulan kebangkitan nasional. Kemudian istri baru 1 dan masih cukup 1, anak 3, yang 1 orang SMP kelas 3 seperti kalian di SMP Al-Kafi di Pasaman Barat. SMP Al-Kafi. Yang nomor 2 kelas 4 SD Alamku Ainur Rahmah namanya di Simpang 4 Pasaman Barat kelas 1, dan yang terakhir perempuan masih kelas 1 SD Alamku Ainur Rahmah. Jadi saya Bapak menyekolahkan anak-anak memang di sekolah swasta semua dan SD Islam semua, tidak di SD negeri seperti SD tempat Pak Ujang itu. Di SD Islam dengan harapan mereka nanti bisa menjadi generasi yang kuat imannya, kuat Islamnya, sehingga dapat menghadapi masa depan yang sepertinya akan kacau balau ini. Nanti kalau kalian Islamnya kuat, imannya kuat, insya Allah kita orang tua pun akan dengan tenang nanti melepas kalian nanti ke dunia nyata nantinya. Nah, itu mungkin itu juga mungkin orang tua kalian menempatkan kalian di SMP Al-Hikmah ini. Baik, kegiatan sehari-hari saya juga sebagai ASN tapi bukan guru, bapak tukang pajak. Bekerja di Samsat Pasaman Barat. Kemudian kegiatan selain ASN, Bapak juga mengelola sebuah media online. Ada media online, yang koran online, namanya kawalnegeri.com. Jadi berfungsi juga sebagai jurnalis atau wartawan. Kemudian Bapak juga seorang YouTuber. Ada YouTuber di sini? Ada? Boleh jadi YouTuber nanti jadi YouTubernya. Kalau pulang ke rumah, yang di sini. Bapak juga YouTuber, punya komunitas juga, komunitas YouTuber Pasaman Barat namanya, punya komunitas yang sendiri gitu. Kita belajar di situ. Jadi tidak hanya YouTuber, tapi kita ada pelajarannya, kita cari duitnya di situ juga. Gitu. Kemudian Bapak juga sudah YouTuber apa lagi? Nulis buku juga. Nulis buku. Sekarang sudah menerbitkan 7 buah buku tunggal namanya, dan ada sekitar 25 lebih buku antologi bersama-sama. Nah, yang buku antologi bersama-sama ini asik nih, nanti kalian ikuti. Banyak sekarang tuh yang ikuti itu, asik karena akan bertemu dengan teman-teman dari seluruh Indonesia gitu. Banyak temannya.
punya Facebook juga, YouTube tadi. Kalau pulang ke rumah nanti pinjam orang tua, nanti YouTube bapak tuh namanya Denny Mason Official, di subscribe, share, di ditonton. Kesempatan kan berapa orang nih? 6 view nanti. Kemudian ada IG juga, Instagram, ya, Denny Mason, ada Facebook juga Denny Mason. Jadi cukuplah apanya, secara apa mengimbangi kalian yang milenial, insya Allah kita harus bisa gitu, di media sosial. Suka juga beberapa kali memang ada juga rekaman juga di YouTube bisa ditonton, nyanyi dan main musik karena hobinya dari kecil, keinginannya itu mau main musik. Kemudian apalagi suka tampil di panggung seperti ini. Ini tadi malam bapak nggak tidur nih, membayangkan tampil depan kalian nanti nih. Iya. kemarin nggak boleh tampil sama diundang, saya kita tampil kalau saya pulang sih. Nah itu. Nah nulis ada satu novel yang saya tulis, kemudian ada cerpen juga, alhamdulillah cerpen ada lumayan banyak, kemudian puisi juga, puisi paling banyak karena puisi yang banyak ini makanya diundang ke sini, ikut penyair, turun penyair gitu. Ada beberapa esai juga gitu saya. Banyak lagi hobi mungkin, hobinya juga hobi makan juga. Yang terutama itu hobi makan, guna meningkatkan apa namanya itu perkembangan metabolisme tubuh supaya hidup sehat. Makan juga. Tapi insya Allah berusaha untuk tidak meninggalkan ibadah. Itu yang penting ya. Kita berusaha dalam kegiatan yang banyak seperti itu, kita berusaha tidak meninggalkan ibadah karena menurut ajaran guru-guru kita, pekerjaan yang banyak itu, kesibukan itu hanyalah selingan-selingan untuk menunggu waktu sholat gitu. Jadi itu yang kita usahakan. Apapun kita sekarang, misalnya bapaknya sebagai ASN, kata orang sebagai penyair, sebagai penulis, sebagai apa semacam itu hanyalah embel-embel yang digunakan untuk menyelingi menunggu waktu sholat. Jadi dalam perkenalan ini pesan sponsornya itu, anak-anak apapun kalian nanti jangan tinggalkan sholat, karena ketika kalian meninggalkan sholat kalian tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kalian sholat baru hebat, walaupun kalian mungkin bukanlah orang hebat di dunia gitu. Itu saja mungkin perkenalan, nanti silahkan bertanya-tanya apapun, nanti kita diskusi. Bapak orangnya ramah dan tidak menggigit sama dengan yang lain. Tidak menggigit. Jadi silahkan tanya-tanya. Karena kita ini orang tua ini yang 40 tahun ke atas ini banyak lupanya. Jadi kalau kalian bertanya aktif, ingat lagi gitu apa yang mau dijelaskan. Oke, demikian dulu. Nanti kepanjangan habis waktunya. Silakan nanti saya bapak serahkan kepada kawan yang lain. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah Hikmah dan Ustaz-Ustazah. Karena terpengaruh oleh cuaca, mungkin suara hilang dan padahal saya sudah terbiasa di sini dengan cuaca ini, tapi kali ini saya kalah. Saya 8 tahun di Padang terdampar 8 tahun terdampar di sekitar Banjar sana untuk cari ilmu hitam. Saya asal dari Aceh dulu Aceh Selatan, sekarang Aceh Barat Daya. Lahir di Aceh Selatan, numpang di Tabakuan. Lalu terdampar ke Banda Aceh, terdampar lagi di sini 8 tahun. Setelah tsunami balik lagi ke Aceh, baru sampai sekarang di Banda Aceh dan Medan. Saya jadi akap antar kota dan provinsi. Istri di Medan, saya di Banda Aceh, malah balik saya. Saya bangga sekali di sini ada hikmah dan seperti teringat di Aceh bahwa sebenarnya di Aceh kesenian apalagi sastra itu berasal dari Dayak. Kalau bahasa Aceh itu Dayak, pesantren seperti kita mengenal Hamzah Mansuri,
darah diri dan lainnya itu semua berasal dari sana. Suara saya tidak ini. Selanjutnya kita serahkan kepada Mbak. Mungkin cukup sekian aja dulu ya. Nanti tapi adik-adik tengok nih, adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik ganteng, punya semangat semua nih. Ini calon-calon penulis semua nih. Wajahnya. Iya, yang menulis. Bukan yang bikin rambut ya. Udah, silakan ke ini saya serahkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat kepada Ibu Santinet yang dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget berada di antara adik-adik dan bukan dari anak-anak ya. Saya juga punya anak seusia kalian. Ya. Jauh-jauh dari Depok terbang ke Padang dulu, terus ke sini Padang Panjang. Sudah 2 malam di sini. Pagi ini kita berada sama-sama di sini ya. Tujuan kita bukan hanya mengenalkan diri, tapi ingin memberi motivasi kepada adik-adik semua. Oh ya, untuk perkenalan diri saya cukup saja. Saya Harsanti, tapi seperti pada umumnya penulis dan ya, itu punya nama pena juga. Jadi saya ganti-ganti nama pena sempat 3-4 kali ganti. Lalu saya menetapkan diri sampai sekarang nama saya Santinet. Jadi nama pena tidak sama dengan nama yang ada di akta kelahiran ya kan. Boleh saja kalian nanti menulis dengan nama pena. Nama kita jelek, tapi mungkin supaya mudahkan orang mengingat nama kita. Mungkin kebanyakan nama orang pakai Fatma, nah kita bikin yang agak unik itu nanti kita bahas lagi ya. Saya punya 4 anak, yang terakhir seusia kalian. Saya tinggal di Depok, sebelumnya tinggal di Jogja, lama tinggal di Kalimantan Timur, lalu pindah ke Jawa Tengah, Purwokerto, lalu pindah ke Depok. Jadi udah 4 provinsi ya saya. Tentu dengan usia saya segini, dengan berbagai macam pengalaman dan latar belakang akan melahirkan banyak karya yang berbeda-beda. Pada umumnya berbeda-beda nuansanya gitu. Terus hobi saya seperti kalian juga mungkin menulis, membaca. Nah, tentang membaca ini saya saranin untuk adik-adik ya. Saya yakin di antara kalian semua ini pada dasarnya senang membaca, senang menulis. Paling tidak menulis pelajaran, membaca buku pelajaran, itu kan membaca kan, kalian terpaksa membaca. Tapi ketika kita menemukan bacaan yang asik dengan dunia kita, itu memberi sebuah pintu baru atau jendela, katakan tidak pintu tapi jendela untuk menuju sebuah ruangan yang akan membawa kita ke masa yang tidak kita ketahui sekarang ini. Kalian mungkin hanya membaca buku pelajaran, IPA, biologi, IPS mungkin ya. Tapi ketika kalian membaca puisi, ada sentuhan tersendiri. Nah, saya boleh nanya dulu ya di antara kalian ini, siapa yang suka puisi? Ayo angkat tangan. Ada yang suka puisi? Angkat tangan. Membaca pun bukan hanya menulis, bukan tidak harus membaca puisi. Ada yang suka? Hanya satu? Beneran nih, yang lain? Ada nggak yang suka puisi? Yang pernah mendapat puisi, dapat baca ketika membaca puisi terus merasa senang? Ada? Hanya 2. Oke, nggak apa-apa. Kami di sini berlima ini udah ribuan puisi kami baca dan kami produksi ya. Tapi nggak apa-apa, kalian hanya 2 di sini, yang lain belum, mungkin belum ya. Nah, setelah ini kalian akan mendengarkan kami baca puisi nantinya pergantian ya. Terus yang selanjutnya aku jadi bisa dialog Minang ya Bu ya. 3 hari di sini udah bisa dialog Minang. Selanjutnya adalah kenapa saya menjadi penyair? Katakan penyair ya kan. Pertama, berawal dari membaca Bobo. Dulu majalahnya Bobo. Di situ kan ada halaman puisi, anak kecil, ada cerpen-cerpen, saya baca semua. Dari membaca saya ingin membuat karangan. Dari membuat karangan udah agak banyak sama ayah saya dikirimkan ke majalah Bobo.
tidak langsung dimuat tentunya ya, tapi ketika dimuat, satu puisi itu bisa jadi kebanggaan luar biasa. Satu puisi dimuat di majalah Bobo itu, aduh udah bangga setengah mati. Kali kedua ngirim cerpen, belum dimuat, nggak apa-apa. Terus kirim yang tak disangka atau kalam-kalam kecil yang lain, ketika dimuat, wah itu bangga lagi. Dapat hadiah berupa souvenir, buku, sama ini ya tas sekolah gitu, ada potensi gitu kan. Udah seneng banget. Dari Bobo saya meloncat ke koran dulu, di koran di Jogja. Saya masih SMP, udah kirim koran tuh, ada khusus koran khusus ke anak gitu. Dimuat 1, dimuat 2, dimuat 3, dan selanjutnya terus-terusan sampai juga terus, sehingga saya kecanduan ingin kanduan untuk bukan bangga, tapi maksudnya saya untuk memperjelas siapa diri saya. Bukan hanya pelajar Jogja yang biasa aja, bukan hanya orang yang suka wira-wiri jalan ya sama teman-teman, tapi saya seorang penulis puisi. Itu jadi kebanggaan. Jadi teman-teman mulai tahu, oh Santi ini puisi, Santi suruh baca puisi. Ada apa-apa? Aku ulang tahun bikin dong puisi buat aku, nanti aku bacakan. Nah itu mulai saya memproduksi walaupun untuk orang lain. Itu menjadi motivasi saya. Kenapa harus menekuni bukan profesi tapi hobi ini. Lalu terus sampai udah dewasa menikah pun saya masih membaca buku puisi, menulis puisi, bergabung dengan teman-teman puisi. Nah mungkin adik-adik harus tahu nih kenapa kami ada di sini hari ini. Karena kami berangkat dari sebuah puisi yang kami kirim bersama untuk dikuratori oleh tim panitia. Ada 1.000 penyair yang mengirimkan puisi ke sekretariat ya, ke panitia, dan hanya 500 penyair dan hanya 100 yang lolos, yang hari ini ada di Padang Panjang. Dari 100 penyair ini hanya sekitar 70 orang yang datang ya, yang lainnya mungkin berhalangan. 100 penyair yang berkumpul ini berasal dari semua daerah di Indonesia. Ada dari Aceh, dari Pariaman, dari Jawa Barat, dari Jakarta, yang lain juga semua ada di sini, semua orang Sulawesi ada, bahkan ada beberapa negara yang lain ya, Asia Tenggara itu ada Brunei, Malaysia, Timor Leste, Vietnam, Filipina ya. Jadi mereka mewakilkan PKI-nya ya ke acara ini. Jadi kalian berbanggalah Padang Panjang menjadi tuan rumah acara besar ini. Ya tepuk tangan dulu lah. Dan kami sebagai tamu juga merasa bangga dengan diundangnya ke acara besar ini. Satu hari, hanya 1 jam kami di sini pun ini memberi arti buat kami untuk semakin bersemangat memproduksi puisi ya, untuk menjadi motivasi kalian. Terus dari sini kami akan ada banyak kegiatan lain. Kalau jadi gini, saya ingin memberi motivasi pada adik-adik semua nih, bahwa dengan jalan puisi kita bisa mengenal banyak tempat, kita bisa mengenal banyak ragam adat istiadat di luar daerah kita. Saya dari Depok bisa sampai sini karena puisi. Sebelumnya juga pernah sampai ke Kalimantan, ke berbagai daerah di Sumatera, Jawa juga beredar juga. Jadi dari puisi ini kita bisa kemana-mana. Dibiayai, ya ada yang biayai, ada yang tidak. Nah, jadi selain jadi penyair, saya sih pekerjaan utama adalah berumah tangga, mengurus anak-anak. Tapi saya juga pekerjaan sampingan yaitu ini ya, berdapur, misalnya jualan makanan kuliner, saya punya catering gitu, yang bisa untuk memperlancar jalan puisi ini. Itu sedikit dari pengalaman saya, adik. Saya beralih ke abang saya depan ini, ya adik. Ini di samping saya seorang penyair dari asal Madura, tapi beliau nanti akan memperkenalkan diri lebih banyak lagi. Silakan. Ini bang siapa? Dan terima kasih nanti mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du.
kepala sekolah SMP Darul Hikmah dan wakil serta dewan pengajarnya yang saya hormati, terus teman-teman penyair dari berbagai daerah di Indonesia. Kami belum sempat berkenalan karena saya datang terlambat dan saya hormati. Kemudian adik-adik sekalian yang saya cintai dan sayang. Kami dari penginapan tadi Kubu Gadang. Kubu Gadang itu diantar ada 5 bis kalau tidak salah. Kami di bis 3. Bis 3 itu akan diturunkan di 3 sekolah. Salah satunya SMP Al-Hikmah. Tapi satu bis itu pada tertarik untuk turun di SMP Darul Hikmah ini. Cuma tidak boleh karena yang lain nanti nggak kebagian. Kenapa tertarik turun di sekolah ini? Karena namanya hikmah. Jadi ada istilah kalau tidak dapat hatinya ambil hikmahnya. Gitu, tertarik. Jadi tepuk tangan untuk nama sekolah kalian. Kami beruntung karena memang di schedule panitia itu akan ditugaskan di sini, sementara yang lain tidak. Adik-adik sekalian, bapak ibu guru yang saya hormati, saya mau tanya ya. Ada yang tahu artinya hikmah? Yang tahu ajukan tangan. Hikmah itu apa? Itu nama sekolah kalian. Kalau Darul apa Darul? Darul apa? Hah? Kuburan. Rumah. Kalau hikmah? Hikmah apa? Ajukan tangan dulu. Hikmah apa? Ada yang mau minta? Kamu tahu sebagian ini? Hikmah itu? Pelajaran. Pelajaran. Ada yang lain? Masa perempuan yang ajun tangan, laki-laki tak? Kalau yang laki-laki nggak ada yang ajun tangan? Kamu sekolah di mana? SMP. Hikmah itu apa? Hah? Ya. Kalian jawab aja walaupun salah nggak apa-apa. Ada yang lagi yang mau menjelaskan juga? Kamu kan pakai topi ya, pakai peci. Betul apa? Ilmu. Kamu nyontek yang depan. Jadi adik-adik sekalian yang saya hormati, itu tidak salah kalian menyebut hikmah itu ilmu, hikmah itu pelajaran, itu tidak salah, itu betul. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hikmah itu punya 3 pengertian, adik-adik. Ya. Pengertian yang pertama itu sebuah anugerah dari Allah yang berupa kebijaksanaan. Ya. Tujuan akhir dari pelajaran agama, tujuan akhir dari kita beragama Islam itu sebenarnya menuju hikmah. Menuju hikmah apa? Hikmah itu sebuah anugerah berupa kebijaksanaan dari Allah. Kalau dalam istilah Islam disebut arif. Arif. Ada yang bernama Arif di sini? Berarti cocok sekolah di sini kalian. Ya, sama-sama kebijaksanaan. Apa contoh kebijaksanaan? Contoh kebijaksanaan itu kalian tidak boleh saling membuli sesama teman. Ya, itu contohnya, aplikasinya gitu. Pengertian kedua, hikmah itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya adalah ketika kita mengucapkan sesuatu kepada orang lain itu ikut. Jadi misalnya kepala sekolah bilang jangan bertengkar, dia berhenti bertengkar. Itu artinya dia punya kata-kata yang didengarkan oleh orang lain, atau istilahnya kata-kata yang ada karisma kata-katanya. Jadi ada wibawa, ada kekuatan pada kata-kata, itu namanya hikmah. Itu ya. Jadi kalau kamu bilang sama adiknya jangan lakukan itu, dia nurut gitu, nah itu hikmah. Kamu sedang mengeluarkan hikmah. Makanya hikmah itu dalam dunia persilatan disebut kata-kata yang sakti. Pengertian ketiga, hikmah itu adalah sesuatu pelajaran yang mendalam, sesuatu hal yang mendalam dari sebuah peristiwa.
Nah, kasih contoh gini, kalian dengar gempa Cianjur misalnya, dengar ya? Apa hikmah terdalam dari peristiwa itu? Jadi sekali lagi, hikmah itu adalah kemampuan seseorang melihat yang tak terlihat, mendengar yang tak bisa didengar, meraba yang tak bisa disentuh. Itu hikmah. Jadi hikmah itu berada di balik kulit, itu hikmah. Tak kasih contoh ya. Kalau kalian suatu hari terlambat dimarahin sama guru, kalau kalian melihat di permukaan guru itu jahat betul, jangan. Jadi lihat di balik marahnya itu ada apa, ya kan? Itu pendidikan. Karena pendidikan itu tidak harus lembut. Pendidikan itu boleh memaksa, pendidikan itu boleh kasar selama ada hikmah yang ingin disampaikan. Tapi guru-guru di sini enggak jahat ya? Oh enggak. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian yang saya hormati. Nah, apa hubungan hikmah dengan puisi? Apa hubungan hikmah dengan sastra? Salah satu manfaat dari menulis puisi atau menulis sastra itu adalah hikmah itu. Adalah hikmah. Contohnya apa? Hikmah di dalam menulis puisi dan menulis sastra itu adalah bagaimana orang belajar dari sebuah karya sastra tanpa merasa digurui. Kalian membaca puisi atau membaca cerpen, kalian mendapatkan pelajaran dari situ dan kalian tidak merasa digurui. Ini tujuan dari karya sastra. Itulah kenapa karya sastra itu berbeda dengan teks khotbah. Jadi kapan kalian mendapatkan sebuah pelajaran dari sesuatu apa saja tanpa kalian merasa digurui, itulah hikmah. Makanya dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat, ajaklah mereka itu menggunakan kitab dan hikmah. Kitab dan hikmah. Jadi sebagai siswa-siswi SMP Darul Hikmah, kalian sudah seharusnya untuk belajar sastra, boleh puisi, boleh cerpen. Kenapa? Karena tujuannya sama. Kalian sekolah di SMP Darul Hikmah, belajar sastra juga untuk mendapatkan hikmah. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau tidak ada manfaatnya, boleh diambil hikmahnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya karena terlalu bersemangat di Darul Hikmah ini lupa perkenalan. Saya Sofyan Al-Hazain. Saya asli Sumeneb, tapi tinggal di Jakarta. Saya dulu juga alumni pondok pesantren. Ya. Jadi datang ke sekolah Darul Hikmah ini seperti pulang ke rumah sendiri. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Kami sudah memperkenalkan diri semuanya, anak-anak Bapak, biar Bapak panggil anak-anak Bapak semuanya. Karena memang Bapak biasa memanggil anak-anak, ya, karena memang rutinitas Bapak seperti itu. Anak-anak sekalian, pungut sampah. Ini datang terlambat, ambil sampah. Artinya, nah, anak-anak Bapak semuanya, kita di sekolah itu belajar banyak hal. Salah satunya yang terkait nanti dengan kami adalah literasi. Pernah mendengar istilah itu? Literasi. Mari kita berliterasi. Literasi di dalam sekolah ada 4 hal yang harus kita pahami semuanya. Pertama, jelas membaca. Itu jelas membaca. Lalu kawannya apa? Menulis. Lalu apa lagi? Mendengar. Bagus. Lalu menyimak. Ya, 4 hal literasi yang harus kita pelajari di sekolah adalah ada 4 poin tadi. Pertama, membaca, menulis, mendengar, dan menyimak. Semua proses kreatif semuanya berasal dari itu. Ya, contoh, karena kita akan masuk lagi dalam proses kreatif masing-masing nanti. Seperti Bapak. Bapak dulu awal menulis itu memang seusia kamu di sekolah SMP. Ya, di SMP itu Bapak sudah mulai menulis puisi karena Bapak memang hobi menulis puisi.
walaupun 1, 2 kali, 3 kali pernah juga menulis cerpen, karena itu memang dimuat di media massa. Jadi awal penulisan kreatif Bapak itu di SMP dulu, itu puisi. Di Medik, itu di Medik. Lalu berlanjut lagi. Kalau di SMP Bapak dulu waktu zaman Bapak ada KMS di sini, di Koran Singalang itu ada buletinnya, orang masuk sekolah, ya. Itu sudah dimuat di sana di SMP, usia kamu di SMP. Di SMA karena Bapak memang sudah bergelut dari awal, itu Bapak sudah masuk rubrik sastra di Koran Haluan. Itu yang diasuh oleh Papa Marsuki Rusli Saria, ya, penyair nasional, ya, internasional malah dari Sumatera Barat ini, Papa Marah Rusli Saria, Rusli Marsuki Saria, ya, ingat. Jadi di SMA sudah mulai. Di SMA, lalu ketika taman SMA itu karena pertama-tama sebenarnya bercita-citanya jadi insinyur pertanian. Jadi waktu itu kami istilahnya kenal bukan si pemaru dulu, ya, masuk perguruan tinggi itu dites. Kalau sekarang istilahnya dikenal dengan SPMB kalau tidak salah. Jadi ketika sama Bapak seperti itu. Pilihan pertama ya pertanian, ya, bercita-cita jadi insinyur pertanian. Tetapi pilihan kedua bahasa dan sastra Indonesia. Mungkin karena nasib basic juga terlempar ke bahasa Indonesia. Jadi berkuliahlah Bapak di Fakultas Sastra Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Andalas, BP 92. Kamu mungkin di alam entah di mana, ya, kita tidak tahu, ya. Bapak BP 92 Bahasa dan Sastra Indonesia, lalu tamat sekitar tahun 98. Jadi kepenyairan itu tentu saja ketika Bapak sudah terjun ke dunia sastra, teman-teman Bapak semuanya di sana, maka di sana tetap kembali diasah, menulis puisi biasa. Karena memang kawan-kawan Bapak semuanya di sana seperti ini. Lingkungan kami menuntut kami seperti ini, ya. Tetapi kebanyakan Fakultas Sastra itu ilmunya murni, dan kami tidak diajar untuk menulis. Karena menulis itu didapat dari alamiah, ya. Pertama dasarnya apa? Banyak membaca, ya. Baca. Lalu sesudah itu tulislah, ya. Dengar, simaklah kondisi hidup kita, ya. Karena latar belakang yang melatar belakangi tulisan kita muncul, apakah itu puisi, cerpen, novel, adalah pandangan kita terhadap lingkungan kita. Apa yang terjadi sama kita, ya, kondisi hidup kita, apa yang terjadi sehari-hari, itu semuanya adalah ilham. Boleh semuanya, Pak, boleh semuanya ditulis, boleh, silakan. Intinya apa? Tulis. Jangan takut menulis, jangan takut salah. Kalau Bapak sebagai seorang guru, prinsipnya ketika Bapak memberikan tugas kepada anak-anak Bapak, intinya dia membuat. Salah benarnya itu Bapak. Yang tugas kamu menulis, membuat. Mau berapa tugas, buat. Yang paling parahnya, yang paling tidak bolehnya adalah tidak membuat. Benar atau salahnya itu guru, Pak. Ya. Apa yang dapat kita dapatkan hari ini? Konsepnya apa? Kita melakukan sesuai dengan instruksi. Buat. Yang penting buat. Sesuai dengan pikiran kita. Buat. Benar atau salahnya nanti. Karena benar atau salahnya nanti sifatnya. Kalau matematik jelas. Kalau bahasa Indonesia ada yang jelas, ada yang tidak. Ada yang tergantung gurunya nanti. Jadi proses kreatif dalam menulis apa saja, puisi, cerpen, novel, awalnya pertama sekali tentu saja membaca dalam artian bukan menjiplak, dalam artian mempelajari bagaimana si penulis membuka tulisan.
membuat kalimatnya, semuanya. Tapi yang paling kami tidak inginkan sebagai seorang penulis adalah menjiplak atau plagiat. Plagiator itu dilarang, betul-betul enggak. Ya, betul-betul dilarang. Ketika kita membaca, baca, ambil hikmah, ya, hikmahnya. Lalu tulis dengan berdasarkan pemikiran kita, kalimat kita sendiri. Jangan meniru, jangan plagiat, jangan menjadi plagiator. Nah, dia anak bapak semuanya untuk menulis. Karena kami datang dalam hal seperti ini, yaitu dalam rangka seperti tadi, literasi tadi, menulis intinya. Artinya menulis itu boleh menulis apa saja terlebih dahulu. Bacalah karya orang lain sebanyak mungkin. Bukan dalam artian menjiplak tadi, bukan. Tetapi mempelajari bagaimana cara orang membuka paragrafnya, bagaimana cara penulis atau penyair memulai puisinya, seperti itu. Jadi itu saja dari Bapak dulu untuk proses kreatif yang jelas, yang terkait satu saja, literasi. Literasi itu ada empat. Pertama, membaca. Kedua, menulis. Ketiga, mendengar. Keempat, menyimak. Nah, itu saja dari Bapak itu dulu ya. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Tentu saja proses kreatif ini semua orang nanti akan terlibat membicarakan proses kreatifnya. Tetapi yang jelas kalau proses kreatif dari Bapak itu usia kamu. Ya. Malah SD pun tidak masalah, bagus. Pancing daya imajinasi kita dengan membaca sebanyak mungkin. Ya. Karena apa? Karena contohnya Bapak tidak berangkat dengan persoalan milenial, tidak ada HP, terlebih dulu tidak ada HP. Bapak dulu menyebut perpustakaan itu dengan berharap ada koran baru. Datang Pak Posnya. Ya. Koran baru, majalah baru. Kita berharap korannya masuk, hari ini kita tahu yang novel korannya tersangkut jalan bapaknya. Wah, kesal sekali. Karena kita akan membaca rubrik sastranya. Jadi kalau sekarang kamu enjoy. Kenapa? Ketika ingin membuka ruang sastra, mencari puisi siapa saja, gampang saja. Bukan Mbak apanya bukan? Mbak novelnya, share saja. Silakan. Puisi siapa? Topik Ismail, silakan. Sapardi Djoko Damono, silakan. Sutarji Rosolbani, silakan. Nah, penyair puisi terkenal dunia sekalipun siapa saja. Ya. Siapa saja boleh, share. Silakan muncul nih. Kalau zaman kami dulu sangat susah sekali. Ya. Kami harus mengumpulkan uang terlebih dulu, beli atau menumpang baca gratis. Kalau Bapak dulu di Padang, ketika zaman Bapak kuliah, itu ketika emperor orang menjual koran itu duduk saja di sana, bolak-balik koran, majalah, ya. Lalu pergi, terpaksa. Ya. Kalau sekarang kamu enak, semuanya pakai Android, semuanya serba ada. Kalau sekarang enak, mana? Ya, mau apa saja silakan. Ya, itu saja dari Bapak. Terima kasih atas perhatian semuanya. Nanti kita buka sesi, tetapi proses kreatif kami semuanya nanti akan dijabarkan oleh teman-teman semuanya. Nanti ya, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya membuat media online? Apa kita ya? Oh itu tapi ada yang mau Bapak tanyakan karena semuanya berdiri saya jadi ada yang mau saya tanyakan nih. Pustaka sekolah kalian di mana? Di mana? Itu di mana? Ada yang sering pustaka?
Ada yang pernah? Yang nggak pernah ke pustaka? Kalau saya dulu, kalau bapak dulu, yang paling tempat yang paling suka itu pustaka sekolah. Jadi waktu SD pernah nggak dibolehkan masuk pustaka, itu nangisnya itu sampai 3 hari. Maksudnya sampai 3 hari nangis, sekarang besok nangis lagi. Nah, pustaka itu penting ya, karena selain apa yang disampaikan oleh Ustaz juga, di pustaka itu kemarin Bapak banyak di situ hikmah yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi, itu dengan membaca banyak ada ilmu ya. Dan dari pustaka itu nanti kalian bisa menetapkan diri kalian dan passionnya apa, nanti ke depannya saya mau jadi apa gitu ya. Kan itu yang penting. Kalau sekolah ini kalau kita nggak mau jadi apa, kita nggak tahu jadi apa, ya udah nggak usah sekolah. Tapi sekolah ini penting gunanya agar kalian tahu ke depan kalian ini, saya ini mau jadi ini. Nah, nanti kalau kamu nggak jadi, misalnya nggak jadi wali kota, nanti nggak apa-apa gitu. Yang penting kita sudah punya ilmu, hikmah sudah kita dapatkan, ada kebijaksanaan, ada pengetahuan itu sudah milik itu. Nah, gitu. Jadi kita sudah berpikir, kita sudah punya pikiran kita untuk masa depan kita. Nah, katanya kan para pajak ini kota literasi, maksudnya atau literasi ya. Kita mau tanya nih, siswanya sekolah ini baca bukunya dalam 1 minggu berapa? Berapa buah? Berapa judul? Ayo. Kalau kota literasi itu siswanya itu baca judulnya harusnya 8, 5. Hah? Ada? 3 judul? Nah, selain guru ini ada yang ajaran apanya? Ikut guru katanya enggak? Baca buku berapa seminggu? Berapa judul? Harusnya berapa maksudnya? Pak kelas berapa? Jadi itu indikator kota literasi itu sesuatu ya. Kalau di nasional itu setidaknya dalam sebulan itu 8 buku ya, 8 buku. Nah, judul. Nah, itu udah ada pusat kita sudah ada. Bukunya banyak di situ. Banyak Pak Kepala Sekolah. Banyak ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi disampaikan oleh Ibu tadi, ada pertanyaan kalian, siapa yang tidak suka puisi ya? Yang suka puisi, yang jadi orang kan? Sebenarnya kita menyadari bahwasanya kita itu menyukai puisi sehari-hari. Kita menyukai puisi tapi sadar. Karena sehari-hari itu, keseharian itu bahasa-bahasa puisi selalu keluar. Ya kan? Pak Kepala Sekolah misalnya ini, unikan apa? Anak-anak sekalian kita ngumpul di kelas apa? Kita ngumpul di apa namanya? Lobi. Itu bahasa puisi itu. Bahasa. Ada yang kita baca setiap upacara.